Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang peradaban yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Saya ingin cerita tentang peradaban bangsa Sumeria. Ya, ini berkaitan dengan Anunnaki. Anunnakinya sih yang pengen saya bahas. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin lagi nih, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan kewarasan mental. Itu penting ya. Penting banget. Yang belum makan, yuk makan aja. Bisa kok sambil nonton saya, sambil denger saya, bisa banget makan, karena ini nggak ada istilah-istilah ataupun ilustrasi yang menjijikan kayak eksperimen yang sebelumnya saya bahas. Jadi sangat bisa dinikmati sambil makan, sambil tiduran, sambil apa aja deh bisa kok, ini diputer aman. Pokoknya jaga terus tuh lambung, harus sehat ya. Dan kewarasan mental, ingat kalau ada apa-apa tuh cerita. Gak akan kok disebut butuh validasi. Ya semua orang juga butuh validasi kali. Oke, gak usah kemana-mana. Kita balik lagi ya. Di sini saya ingin cerita sedikit tentang Anunnaki. Dimana kayak yang kita tahu, Anunnaki ini adalah kepercayaan bangsa Sumeria. Jadi dulunya tuh Sumeria ini tuh kan kayak bisa dibilang peradaban yang aneh ya. Yang aneh, kenapa aneh? Karena dia tuh tiba-tiba muncul, tapi juga tiba-tiba menghilang. Jadi Sumeria ini sudah ada di tahun 5000 sebelum Masehi. Lokasinya itu ada di antara sungai Efrat dan Tigris ya. Jadi Mesopotamia kuno yang memang kayak asal muasalnya hal-hal yang sekarang bisa dinikmati, yang sekarang dilakukan gitu. Kalau sekarang tuh jadi wilayah Irak gitu ya. Jadi Sumeria ini tuh bisa dibilang tuh peradabannya maju banget. Jadi asal muasalnya kayak ilmu matematika, sains, astrologi, arsitektur, agrikultur, bahkan nyampe kayak pembuatan senjata militeristik. Itu yang bikin dari Sumeria. Jadi bangsa-bangsa sekarang yang di sekitar di seluruh dunia itu kayak tinggal menikmati aja hasil penemuan-penemuan dari peradaban Sumeria ini, yang katanya dipimpin oleh dewa Anunnaki. Nah, siapa Anunnaki itu sampai segitu terkenalnya dan segitu pintarnya gitu ya. Jadi kalau menurut cerita sejarah, Anunnaki ini tuh dipercaya sebagai makhluk yang memang berasal dari luar bumi, yaitu dari planet yang namanya planet Nibiru gitu. Nah, Anunnaki ini tuh datang ke bumi untuk kayak memang untuk tujuannya untuk memajukan manusia yang ada di bumi. Makanya mereka tuh ngajarin kayak astronomi, tentang kelangitan gitu ya, terus matematika tadi, sains, arsitektur. Itu tuh dibuktikan dari banyaknya bangunan-bangunan yang gak logis, yang pada saat itu kan berarti sudah ada di 5000 tahun sebelum Masehi, yang pada saat itu gak logis untuk dilakukan, ya untuk dibangun, untuk dibuat oleh manusia biasa aja. Jadi Anunnaki ini tuh dianggap membantu. Makanya kan gara-gara si kecerdasan itu, kemajuan itu tersebut, itu tuh di akhirnya Anunnaki itu kayak didewakan oleh bangsa Sumeria ini, didewakan dan kayak ya udah dipuja dan diagung-agungkan. Jadi karena peradaban mereka bisa maju dan bisa terus-terusan, bisa berjalan, itu akibat campur tangan dari Anunnaki. Bukti-bukti bahwa Anunnaki juga pernah ada di Sumeria itu bisa dilihat dari artefak yang memang ada di peninggalan peradaban tersebut ya, peninggalan peradaban Sumeria tersebut. Bahkan katanya pengetahuan astronomi bangsa Sumeria ini digadang-gadang sebagai yang paling maju, yang paling canggih, yang paling hebat gitu. Karena adanya campur tangan Anunnaki tadi yang jauh lebih hebat, jauh lebih cerdas ketimbang manusia
pada zaman tersebut. Dan efeknya sekarang manusia udah jauh lebih bisa gitu meneliti astronomi dan segala macam ya, karena awalnya itu dari Anunnaki, jadi menyebar gitu. Cuman kan bangsa Sumeria ini akhirnya harus punah peradabannya, karena waktu itu tuh ada mengalami kekeringan gitu, mengalami kekeringan yang terjadi sekitar 4.200 tahun silam. Nah, kekeringan ini tuh terjadinya selama 200 tahun. Jadi mematikan gitu kan, banyak yang mati. Akhirnya peradabannya bisa punah. Nah, ini tuh diperkuat dengan beberapa bukti dari arkeologis dan geologis yang menemukan bahwa peradaban Sumeria ini tuh hancur secara perlahan-perlahan gitu. Jadi akibat kekeringan itu tadi, makanya jadi kayak bukti-bukti, terus kebudayaannya ikut punah juga gitu. Dan menurut para arkeolog itu, jejak-jejak Anunnaki itu menghilang sesuai jadi beriringan dengan keberadaannya. Ya, akibat kekeringan siapa yang nggak bakal punah ya, apalagi kekeringannya selama 200 tahun, walaupun mereka itu sudah canggih, bisa dibilang peradabannya pada saat itu jauh lebih canggih dibanding negara-negara yang lain, tapi tetap aja bisa punah. Jadi dalam observasi yang dilakukan oleh salah satu arkeolog asal Perancis yang namanya Jean-Emile Botta, dia tuh menemukan satu tablet kuno gitu, yang emang pokoknya banyak artefak kan peninggalan dari peradaban Sumeria ini, dimana banyak tulisan-tulisan dan patung-patung gitu kan. Nah, dalam tablet kuno itu menceritakan bahwa ada satu bisa dibilang itu adalah salah satu peradaban terkuno gitu kan, peradaban tertua gitu pada saat itu. Nah, di salah satunya itu menceritakan bahwa ada satu kalangan elit, bisa dibilang ya, kelompok elit yang disebut Anunnaki. Anunnaki sendiri tuh di sini artinya adalah orang-orang langit gitu. Ada juga seorang penulis namanya Andrew Collins, dia menulis The Cygnus Key. Katanya di situ dia mengatakan kalau Anunnaki itu disebut-sebut sebagai pemberi kehidupan kepada manusia, terus bisa menghidupi masyarakat, dan juga dideskripsikannya itu sebagai makhluk-makhluk yang matanya tuh bersinar, jadi bisa nyala gitu. Wow, ajaib. Jadi dari artefak yang tertulis itu bisa dilihat bahwa ada buktinya gitu ya dari peradaban Sumeria tersebut. Dari situ dijelasin bahwa ada dewa-dewa yang termasuk ke dalam Anunnaki, dewa-dewa yang maha itu gitu. Mereka tuh percaya karena ini buktinya langsung dari peradaban Sumeria ya, bekas dari peradaban Sumeria. Di antara dewa-dewa tersebut adalah total itu ada 7 dewa yang disebutkan, tapi sebenarnya masih ada juga dewa-dewa yang lain gitu, yang masuk ke dalam golongan Anunnaki. Yang pertama itu ada dewa Anu, yaitu bisa dibilang Anu adalah dewa dari segala dewa. Dewanya dewa, itu dewa Anu. Yang kedua ada Enlil, itu adalah dewa bumi, kecuali api dan air. Kemudian ada Enki, yaitu dewa air dan ilmu pengetahuan. Ada juga Ninhursag, yaitu dewa gunung, terus Nana dewa bulan. Ada juga Utu, yaitu dewa matahari yang dipercaya bisa melihat semua apa yang terjadi di bumi itu. Dewa Utu namanya ya. Terus yang terakhir ada dewa Inanna atau dewa cinta dan perang. Jadi dewanya kecintaan dan peperangan itu dewa Inanna. Selain dewa-dewa yang tadi saya sebutkan, ternyata masih banyak juga dewa-dewa lain yang dipercaya oleh bangsa Sumeria, yaitu diantaranya ada dewa Ki, dewa Ansar, dewa Ereshkigal, dewa Dumuzi, dewa Ishtar, dewa Marduk, dewa Namu, dewa Nergal, Shamash, Sin, dan Tiamat. Sebanyak itu dewanya dari peradaban Sumeria. Ya gimana nggak maju ya, dewanya juga banyak banget gitu. Jadi katanya Anunnaki itu adalah sekelompok dewa ya, terdiri dari banyaknya dewa-dewa gitu. Nah, Anunnaki ini tuh yang kayak sekelompok dewa yang dari bangsa Sumeria,
Akkadia, Assyria, dan Babilonia. Bahkan salah satu dewa yang sebagai pelindung dewa Babilonia adalah Dewa Marduk. Nah, Dewa Marduk ini habis menciptakan Babilonia itu membagi Anunnaki, membagi dewa-dewa lain menjadi dua bagian. 300 dewa ada di langit dan 300 dewa ada di bumi. Jadi bisa dibilang Anunnaki ini adalah perkumpulan dewa-dewa yang terdiri dari kurang lebih 600 dewa itu tadi. Gimana nggak maju ya, dekengannya segitu banyak gitu yang ada di langit dan di bumi. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa Anunnaki ini sebagai dewa pembentuk manusia katanya, pencipta manusia. Itu adalah Anunnaki. Ini tuh disebutkan dari buku yang berjudul The 12 Planet, karyanya Zecharia Sitchin yang diterbitkan pada tahun 1976. Jadi dalam buku tersebut dijelaskan oleh Sitchin bahwa Anunnaki ini adalah wujudnya makhluk luar bumi yang dari planet Nibiru dan menciptakan manusia, peradaban manusia. Jadi Anunnaki ini tuh datang ke buminya tuh ada sekitar 500.000 tahun yang lalu dan kayak bikin koloni gitu untuk ngajarin manusia gimana caranya menambang emas, menggali emas untuk keberlangsungan hidup gitu. Jadi kan Anunnaki juga nih si biang kerok yang memperkenalkan nilai tukar, mata uang, perekonomian. Itu kan Anunnaki juga nih, biang kerok kenapa kalau misalnya kita sekarang mengalami kesulitan keuangan, kita salahin Anunnaki. Jadi kan emang pas udah datang ke bumi gitu ya, kayak mengajarkan gitu, ngajarin manusia yang ada di bumi. Jadi kan wujudnya katanya manusia ya, Anunnaki itu. Ya kebayang kalau misalnya wujudnya reptil, kaget kali ya manusia. Nah dia tuh wujudnya manusia, terus udah gitu dia menjelaskan gimana cara menambang emas, gimana caranya nyari emas gitu, ngajarin supaya nanti semakin maju semakin hidup kan gitu. Itu tadi dia ngajarin masalah nilai tukar juga. Cuman mereka harus balik lagi ke planetnya gara-gara gletser mencair yang di Antartika mencair, terus itu mempengaruhi sama koloni mereka. Jadi akhirnya mereka pergi lagi dan katanya akan kembali lagi di tahun 2012 menurut perhitungan suku Maya. Tapi nggak tahu ya. Saya kurang tahu sih berita update-nya, apa Anunnaki benar-benar udah datang waktu tahun 2012 atau enggak. Secara sekarang adalah 2024 yang adalah 12 tahun kemudian berarti dari prediksi tersebut. Saya kurang tahu juga sih. Jadi katanya kalau digambarkan Anunnaki ini wujudnya tuh manusia katanya, tingginya sekitar 3 meter dan memiliki kulit yang putih. Kulit putih, terus rambutnya pirang, terus ada juga yang merah, terus memiliki bola matanya warna biru. Jadi mirip-mirip orang Eropa deh. Mirip-mirip orang Eropa gitu katanya secara fisik. Jadi bisa dibilang rupawan deh. Wujudnya bagus gitu, cuman tingginya aja yang di atas 3 meter. Cuman ada nih ahli teori konspirasi asal British namanya David Icke. Nah, David ini bilang kalau jadi beda pendapatnya mengenai Anunnaki. Jadi dia tuh menggambarkan Anunnaki itu punya apa ya? Sebagai makhluk yang tubuhnya adalah manusia tapi berkepala reptil. Katanya gitu. Jadi spesies reptil, cuman tubuhnya manusia. Baru aja ya saya bilang. Terus katanya bangsa Aryan yang dipopulerkan oleh Nazi Jerman juga katanya itu adalah generasi terkini dari Anunnaki. Jadi mungkin berevolusi ya, jadi lebih manusiawi mungkin wujudnya. Catatan tertua tentang Anunnaki ini kan adanya di peradaban Sumeria ya, yang kurang lebih adanya tuh kayak 6.000 tahun yang lalu lah gitu. Tapi katanya dipercaya juga bahwa semakin kesini juga ada juga kok gitu kayak titisan-titisan Anunnakinya itu, dan masih kayak semua ilmu-ilmunya juga dipakai. Ya wajar sih kalau menurut saya ya, karena memang peradaban itu udah maju dari zaman kapan gitu kan. Jadi efek-efek yang sekarang bisa dinikmati, yang sekarang bisa dilakukan itu mungkin salah satu dari bekas-bekas diajarin. Tapi waktu itu ketika bangsa Sumeria itu udah gak ada ya peradabannya, itu katanya di Mesir tuh
sempat masih ada katanya. Jadi kayak Anunnakinya masih ada yang tertinggal di sini. Terbukti dengan adanya bangunan-bangunan yang nggak logis ya. Salah satunya adalah Mesir, piramid ya di Mesir. Nah, piramid pada saat itu kan memang kayak apa ya? Teknologi kan belum secanggih sekarang. Terus peradabannya juga masih sangat kuno gitu. Kenapa bisa bikin bangunan yang sebegitu besarnya yang kasarnya kalau misalnya cuman diperuntukkan sebagai makam doang, bisa sedemikian rupa presisinya gitu, bentuknya dan segala macam itu nggak masuk akal. Dan itu katanya ada campur tangan Anunnaki, yaitu makhluk dari luar bumi. Bahkan Anunnaki juga katanya diduga muncul di beberapa agama. Katanya salah satunya adalah Yahudi. Jadi makhluk Anunnaki ini tuh digambarkan sebagai identitas yang luar biasa kuat yang ngajarin berbagai macam hal yang tentu saja berguna untuk manusia gitu, tapi nggak gratis, ada timbal baliknya. Jadi sebagai gantinya mereka yang udah diajarin itu harus nyembah Anunnaki katanya gitu. Oke. Ya kayak gitulah. Cuman ini masih jadi kayak perdebatan gitu ya. Jadi si artefaknya itu memang bener-bener ada dan 100% real. Cuman masih banyak orang-orang yang belum bisa baca sejarahnya, baca artefak itu dengan tepat. Karena kan itu udah lama juga ya, dan kayak apa ya istilahnya, ilmunya belum nyampe sana juga gitu. Jadi belum begitu bisa tersampaikan gitu. Dan katanya masih banyak juga orang-orang yang sulit mempercayai bener nggak sih Anunnaki itu ada. Tapi sebenarnya itu tadi si artefak dari peradaban Sumerianya ada gitu, dan memang di situ jelas banget digambarkan tentang Anunnakinya. Oke teman-teman, saya rasa segitu aja ya, cukup cerita tentang Anunnakinya. Yang menurut saya ini kayak cerita sejarah itu selalu menarik sih untuk diperbincangkan, walaupun mungkin tidak akan kembali lagi kita di masa-masa itu, tapi kita jadi kayak punya pelajaran aja bahwa dulu tuh ada gambaran gitu lah, dulu tuh ada peristiwa-peristiwa yang seperti ini, seperti itu gitu. Menurut saya sih menarik. Buat teman-teman yang juga suka sama hal-hal yang seperti ini, yang berkaitan dengan mitos, yang berkaitan dengan legenda-legenda, urban legend dan segala macam, silahkan boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.